kami luncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Alright, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel Sanagas and welcome to Crypto Time, di mana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset dan juga berbagai isu financial market. Minggu ini terdapat berbagai isu yang sangat menarik dan banyak sekali sentimen-sentimen yang perlu kita bahas ya. Dan mungkin akan gue recap beberapa. Nah, kalau kita lihat di CoinMarketCap, di mana dalam rata-rata 7 hari terakhir atau seminggu terakhir, cryptocurrency mengalami penguatan. Di antaranya seperti Bitcoin ya, yang kembali naik di harga 17 ribuan. Ethereum sendiri juga seminggu terakhir ini mengalami kenaikan. Sedangkan BNB sideways bisa dibilang, juga XRP bisa dibilang ya masih dalam range yang sideways juga untuk minggu ini. Dogecoin mengalami tren kenaikan seminggu terakhir ini. Polygon Matic yang masih menguat ya dalam seminggu terakhir ini. Sedangkan Cardano masih dalam zona merahnya ya seminggu terakhir ini. Oke. Berkaitan dengan cryptocurrency, di Indonesia sendiri ada berita menarik ya, di mana BI atau Bank Indonesia merilis dokumen pengembangan rupiah digital atau yang seperti kita kenal CBDC ya, di mana Bank Indonesia merilis dokumen pengembangan white papernya yaitu rupiah digital. Oleh Gubernur BI yaitu Peri Warjio mengatakan, pada hari ini dengan seizin Bapak Presiden kami luncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Proyek Garuda. Proyek Garuda akan kami implementasikan dalam 3 tahap. Dimulai dengan wholesale CBDC, wholesale digital rupiah, untuk model bisnis, penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank dengan digital rupiah. Kemudian kami akan perluas Bapak Presiden dengan model bisnis, operasi moneter, dan pasar uang. Dan akhirnya integrasi wholesale digital rupiah dengan retail digital rupiah secara end-to-end. Rencana yang dijuluki Proyek Garuda tersebut bisa menjadi tanda kesiapan Indonesia untuk menyusul negara lain yang mengadopsi mata uang digital. Jadi sekedar informasi, rupiah digital akan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan rupiah yang sudah beredar. Selain itu, niatan ini merupakan bentuk upaya penghindaran risiko dari mata uang digital terbitan pihak swasta. Jadi mungkin seperti yang kita tahu sendiri, yang mereka maksud digital mata uang yang beredar di swasta ya, seperti yang kita tahu stable coin ya, atau mata uang kan sudah banyak beredar nih. Apalagi yang orang-orang yang sudah bergelut di dunia cryptocurrency sudah mengenal, bahkan ya mungkin mentransaksikannya hampir setiap hari, setiap waktu, seperti USDT, BUSD, BIDR ya, IDRT dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang awam yang tidak mengetahui apa sih bedanya gitu ya, digital e-wallet yang kita gunakan ya, seperti misalkan Dana, OVO dengan CBDC itu apa gitu bedanya? Kan sama-sama uang yang tercetak digital kan ya. Cara singkatnya sih sebenarnya CBDC itu di mana mata uang yang dikeluarkan oleh BI dan tercatat di sebuah ledger atau blockchain. Contoh yang dimana misalkan seperti saldo M-Banking ya, atau yang tercatat di Dana, dimana itu dibaliknya itu angka-angka yang dibalik number-number di aplikasi M-Banking ataupun aplikasi wallet itu sebenarnya secara fisik tuh ada di bank ya, atau ketika kita mentransaksikan tuh lebih ke memindahkan catatannya saja. Tetapi kalau dengan digital currency atau CBDC itu dimana uang yang beredar atau yang berpindah dari orang ke orang atau dari entitas ke entitas itu benar-benar berpindah guys. Jadi terhubung oleh blockchain guys, dimana database-nya tersebut tercatat di sebuah teknologi yang bernama blockchain. Seperti cara kerja bagaimana cryptocurrency bekerja guys. Jadi lebih real time pergerakannya, dan untuk pembayaran lintas batas akan terjadi sangat lebih mudah guys. Intinya seperti itu. Dan banyak sekali spekulasi bahwa dengan munculnya CBDC ada plus dan minus kan ya. Yang pastinya dimana kalau plusnya ya kita nanti untuk transaksi tanpa batas ya, kemanapun bisa sangat cepat dan sangat mudah. Minusnya mungkin ya kita bisa diketahui jejak atau histori transaksi kita oleh Bank Sentral Indonesia. Dan juga kelebihannya banyak juga yang berspekulasi bahwa apabila CBDC ini berhasil diadopsi, ini berkemungkinan bisa mengangkat populasi adopsi kripto atau bahkan lebih banyak lagi orang yang akan nantinya mengenal cryptocurrency. Nah, untuk CBDC rupiah digital Indonesia ini oleh Gubernur BI Peri Warjio dinamakan sebagai Proyek Garuda. Jadi nantinya pengembangan rupiah digital ini adalah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Kami namakan Proyek Garuda. Jadi mungkin guys ya, seperti IDRT atau BIDR, mungkin nanti udah nggak resmi lagi guys. Apakah mungkin nanti tidak akan ada lagi di exchange? Ya, kita nantikan selanjutnya guys ya. Selanjutnya kita ke berita di mana
hasil dari Fed Chair Powell Speaks tadi malam ya, atau tadi petang ya, yang sempat gua tweet kemarin di Twitter jadwalnya, dimana ya singkatnya bahwa Fed Chair Jerome Powell menyarankan bahwa Central Bank akan memungkinkan hanya menaikkan interest rate-nya 50 basis point ya. Tapi sebenarnya 50 basis point ini sudah diprediksi oleh banyak sekali analis guys ya. Meskipun kalau kalian mungkin menonton pada video sebelumnya, gue sempat bahas juga bahwa The Fed itu kan sebelumnya masih sangat keras sekali ya. Ya berkemungkinan naikin lagi 75 basis point. Tapi akhirnya dengan lapang dada, setelah melihat juga kuartal ketiga US GDP itu naik ya, atau tumbuh malah 2,9%. Mungkin melihat ini karena bisa dibilang sudah price in ya, atau pergerakan kripto sebelumnya itu atau stock market atau saham itu bisa dibilang sudah price in, sudah ketebak gitu guys ya. Jadi market mungkin lebih optimis, akhirnya Bitcoin berhasil naik ya sampai ke angka 17 ribuan. Tapi dari pergerakan harga tersebut, apakah itu menandakan Bitcoin sudah bottom? Sini juga ada beberapa pernyataan dari beberapa analis yang menyatakan bahwa aksi harga Bitcoin ini bisa dibilang ya cukup menggembirakan atau berada pada pergerakan yang positif. Namun menurut mereka ini mungkin masih bukan sinyal terbawah atau masih bukan sinyal bottom katanya. Nah, di mana yang perlu kita tunggu yaitu harga pergerakan Bitcoin nanti apabila mampu bergerak di atas rata-rata pergerakan 21 minggu atau bisa dibilang ya MA21 guys ya, yaitu di angka 20.800-an. Jadi apabila untuk konfirmasi untuk rally berkelanjutan untuk siklus rendah kali ini harus menunggu apabila Bitcoin ini berhasil bergerak di atas 20.851-an menurut Marcus Thelen, yaitu kepala penelitian dan strategi di penyedia layanan kripto yaitu Matrix Port. Jadi yang dimaksud ini guys ya, apabila Bitcoin ini mampu bergerak di atas 21 week moving average ya. Ini. Sedangkan menurut Caleb Franzen, yaitu pendiri firma riset dan buletin Kubik Analytic, kebangkitan bullish atau banteng akan dikonfirmasi setelah Bitcoin mencetak lilin Heiken-Nashi yang positif di grafik bulanan. Jadi ini grafik Heiken-Nashi guys ya. Jadi chart yang kalian gunakan itu menggunakan Heiken-Nashi. Oke, kita perlihatkan kita contoh di sini ya guys ya. Contoh kalian kan di sini secara default pasti menggunakan candle chart yang seperti ini guys ya. Apabila kalian buka trading view, kalian bisa pindah ke sini guys pada bagian Heiken-Nashi. Oke. Pada bagian ini, menurut Franzen, Bitcoin pada time frame bulanan harus mencetak candle hijau ya. Karena secara historis apabila lilin bulanan hijau ya, ini menandai akhir dari setiap pasar beruang atau dari setiap pasar bear market guys ya. Jadi kalau kita lihat sendiri guys ya, historical chart Bitcoin time frame bulanan, apabila sudah membentuk lilin atau candle hijau dengan time frame bulanan, ini bisa jadikan spekulasi bahwa Bitcoin bear market sudah selesai. Bisa dibilang dari awal bear market dari tahun 2021 Desember atau November ya, merah terus. Nanti kita menunggu candle hijau dengan candle Heiken-Nashi ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini guys ya, historicalnya guys ya. Nah, salah satu juga indikator secara teknikal di mana Bitcoin itu sebenarnya dalam RSI terhadap price action ini membentuk yang dinamakan bullish divergence. Kita juga bisa cek di sini guys ya. Kita coba rubah ke time frame weekly. Nah, yang dimaksud dari artikel tersebut di mana kalau kita lihat dari RSI dia membentuk high ya, sedangkan di price action dia membentuk lower low. Nah, ini bisa dinamakan namanya bullish divergence. Tapi secara target sebenarnya bisa dikatakan target dari Bitcoin yaitu di area sekitaran ini ya, dari pembentukan lower sebelumnya yaitu sekitaran 17.783-an guys sebenarnya. Sedangkan sekarang berada pada area 17 ribuan. Jadi ya seperti yang gua bahas pada video sebelumnya, mungkin teman-teman nonton pada 4 atau 5 hari yang lalu sempat bahas, gua masih cukup positif ya untuk beberapa waktu ke depan. Gua bilang saat itu untuk short term, dimana ya gua sendiri masih punya posisi guys ya. Tapi dalam spot gua sudah bilang pada video sebelumnya bahwa gua sudah mulai cicil beli gitu ya. Di saat itu gua bilang ada tanda-tanda dari Wells yang mulai menaikkan kepemilikan Bitcoinnya. Itu pernah gua bahas pada video yang ini ya. Dimana saat itu gue bilang dimana di sini Wells mulai ngangkat. Tapi seperti teori yang pernah gue bahas bahwa sebenarnya kita harus menunggu si Wells ini benar-benar ngangkat dulu dan kita mulai masuk kurang lebih 2 atau 3 bulan ke depan. Karena meskipun Wells sudah mulai masuk, tapi kemungkinan terjadi manipulasi atau dijatuhkan dulu masih berkemungkinan terjadi. Seperti contoh yang pernah terjadi pada tahun 2019. Di saat Wells mulai akumulasi, tetapi price action atau pergerakan harga Bitcoin masih tetap dibanting guys ya. Meskipun 2 bulan selanjutnya terjadi market rally. Jadi tetap tidak bisa menjadi salah satu indikator yang instan gitu guys ya. Nah, untuk pergerakan terdekatnya
Dimana pandangan gue terhadap Bitcoin masih sama ya dengan apa yang gue bahas pada video sebelumnya. Jadi ya mungkin masih potensial ini Bitcoin masih bisa melaju ke 17.500-an atau bahkan ke 18.000-an. Meski kalian harus perhatikan trendline ini sebagai support guys ya. Dimana resisten ini yang menjadi target sebelumnya dari gua ini sudah tercapai semua ya. Dan sekarang bergerak sebagai support, yaitu 17.000 sebagai support dan 16.788 sekarang menjadi support ya. Setelah sebelumnya sempat menjadi resisten guys ya. Nah, ini pun masih ada potensial kalaupun terjadi bantingan. Menurut gua masih mungkin ini Bitcoin itu sebenarnya masih melaju ke atas. Begini guys ya. Sampai area 17.500-an. Selama bantingannya tidak berada di bawah range harga 16.000-an atau 16.400-an guys ya. Karena menurut gua ini adalah support ya yang sangat kuat di area sini. Ya, jadi kalaupun turun begini mungkin akan masih ada lanjutan kenaikan. Kita juga bisa menghitung menggunakan Elliott Wave 1 2 3 4 5. Bisa juga potensial pergerakannya seperti ini guys ya. Tapi ini not financial advice ya, atau bukan saran jual atau saran beli. Keputusan jual dan beli atau trading semuanya ada pada tangan teman-teman masing-masing ya. Gua mau berbagi informasi buat teman-teman yang ingin mendapatkan update-update berita terkini, terbaru setiap harinya. Silahkan join channel Telegram gua, Crypto Time by Ihsan Agas. Di sini gua sharing berita hampir setiap hari guys ya. Gua posting berita bisa 1 sampai 4 berita setiap harinya. Jadi silahkan kalian join di grup Telegram ini, dan juga biasanya juga suka ada notifikasi apabila ada video terbaru. Bisa gua posting di channel Telegram juga. Nah, buat teman-teman juga pecinta technical analysis, buat yang ingin mendapatkan ide atau ide-ide pergerakan chart dari setiap cryptocurrency, kalian bisa join juga di grup Telegram gua, grup Ihsan Agas. Di mana di situ juga ada news dan chart. Di mana di situ kalian bisa request secara gratis, masukkan aja koin apa yang kalian ingin tahu, ide-ide chartnya. Masukkan di sini, jadi silahkan join. Untuk link-linknya ada di deskripsi di bawah guys ya. Nah, selanjutnya gua ingin berbagi informasi mengenai MiTrade guys ya. Buat teman-teman mungkin yang udah join MiTrade ataupun yang belum, silahkan daftar di deskripsi, ada link pendaftarannya. Untuk kalian yang ingin melakukan trading CFD ya, baik itu di market saham, di market kripto, forex, komoditas dan lain-lain, bisa kalian kunjungi MiTrade karena di sini kalian bisa mendapatkan bonus uang trading dari $10 sampai $50 dengan hanya daftar ya. Dan apabila kalian deposit, kalian akan mendapatkan $50 guys. Promonya bisa kalian cek pada bagian trade ya, setelah kalian install. Jadi di App Store pun ada, di Apple ya. Seperti kalian tahu sendiri ya, untuk masuk ke aplikasi di App Store di Apple itu susah banget ya. MiTrade ini sudah tersedia di Apple guys. Apalagi di Android itu udah pasti ada. Jadi MiTrade ini bisa dibilang salah satu broker financial global yang sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan guys ya. Sebagai trading platform terbaik di Australia, sebagai mobile aplikasi terbaik tahun 2021, dan juga sebagai best forex broker Asia dengan komisi yang sangat low, bahkan 0. Dan juga kita bisa menggunakan leverage ya untuk trading. Dan juga buat teman-teman yang ingin belajar trading juga kalian bisa menggunakan demo account guys. Dan juga terdapat juga trading strategis di sini. Kalian bisa cek juga pada aplikasinya ya. Dan juga terdapat customer service di sini. Jadi apabila kalian ada masalah dan lain-lain, kalian bisa kontak customer service-nya di situ. Oke, sekarang kita buka aplikasi MiTrade-nya. Nah, untuk ke bagian promo kalian harus masuk ke bagian trade ya, bukan di home guys ya. Jadi masuk ke bagian sini ya. Yang kedua masuk ke trade, terus klik yang gambar bola ada tulisan 50 USD guys di sini. Kalian klik. Nah, di sini apabila kalian melakukan deposit, dan harus kalian masukkannya lewat sini guys ya. Masuk ke deposit now ya. Di sini. Nah, di sini kalian bisa menggunakan OVO ya, bisa menggunakan QRIS juga, bisa menggunakan virtual account. Dan nanti apabila kalian setelah deposit minimal ya $10 gitu ya, kalian bisa mendapatkan ini $50 gratis guys ya, atau senilai Rp75.000 guys. Jadi lumayan banget. Jadi silahkan kalian cek MiTrade ya, linknya ada di deskripsi di bawah. So ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.